Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Osama, mahasiswa Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saat ini sedang melakukan kegiatan PLP atau Asistensi Mengajar di SMA 1 Negeri Ngemplak, Boyolali. Di video kali ini saya ingin membahas materi pada mata pelajaran PKN kelas 11, yaitu pada bagian 2 unit 1 mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Baik, pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada sejarah konstitusi itu, sebelumnya kita harus tahu sebenarnya apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan suatu fundamental atau arah dari suatu roda kenegaraan yang akan dijalankan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dalam negara, karena dalam suatu negara terdapat banyak pusat-pusat kekuasaan. Oleh karena itu, para pendiri negara sepakat untuk membatasi kekuasaannya itu. Lalu pada pemahaman mengenai singkatnya konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan dari sebuah peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sejarah konstitusi. Menurut Moh Kusnardi dan Hamail Ibrahim mengucapkan bahwa sejak zaman Yunani Purba istilah konstitusi telah diketahui. Hanya konstitusi itu masih diartikan material karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu masalah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politia dan nomoi. Politia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa politia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Karena politia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan pada nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus terbentuk agar supaya tidak berceceran. Pada latar belakang terbentuknya konstitusi bermula pada janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Ansar Timur Raya, Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut, maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan pemerintahan Belanda. Sejak saat itu, Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus, ikhlas di semua bidang. Sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun, janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur tentara sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Indonesia lebih bebas dan lebih leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, karena kan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi ini kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Para pendiri Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Greenwich
telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih disingkatnya PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Yang pertama itu ada UUD 1945 periode 18 Agustus hingga 27 Desember 1949. Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satunya keputusannya telah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD 1945 tidak ditetapkan oleh MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUD 1945? Sebab pada saat itu MPR belum terbentuk. Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasan dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2 1946. UUD 1945 tersebut disahkan oleh PPKI terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang, tumbuh, dan penjelasan. Perlu dikemukakan bahwa batang tubuh terdiri dari 16 bab, yaitu terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal aturan peralihan dari 2 ayat aturan tambahan. Bagaimana sistem kenegaraan menurut UUD 1945 saat itu? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, antara lain tentang bentuk negara, kedaulatan, dan sistem pemerintahan. Mengenai bentuk negara diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbagai bentuk republik. Lalu mengenai kedaulatan diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Pada periode ini, pemahaman negara Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan Belanda melakukan agresi atau penduduk terhadap ibu kota Jakarta yang dikenal dengan agresi militer 1. Lalu agresi militer 2 pada kota Yogyakarta pada tahun 1948. Lalu KMB tersebut menghasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu didirikannya negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, dan didirikannya Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Lalu yang ketiga itu periode berlakunya UUD 1950. Pada awal 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah muncul kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar, sementara UUD 1950 yang berlaku sejak tahun 17 Agustus 1950. Lalu mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Dalam pasal 83 ayat 1 UUD 1950 ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Lalu pada UUD 1945 periode 5 Juli 1999 hingga 19 Oktober tahun 1999. Itu di sini muncul semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Apakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial, ternyata masih dapat banyak hal yang jauh harapan hampir sama dengan Orde Lama. Sangat dominannya kekuasaan presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan presiden atau pemerintah. Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 sendiri yang sifatnya singkat dan luas, sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Lalu UUD 1945 sampai UUD 1945 periode 19 Oktober tahun 1999 sampai sekarang ini. Lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 99 dilakukan perubahan amandemen terhadap UUD 1945 sampai saat ini sudah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui 4 tahap perubahan tersebut. UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintah daerah, dan ketentuan terinci tentang hak asasi manusia. Pada 18 Agustus, PPK itu mengadakan sidang pendaftaran dan menghasilkan sebuah keputusan, yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, 2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945, yaitu 3. Memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu yang keempat, perjalanan presiden terus sementara dibantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Dalam perkembangannya, adapun UUD yang menjadi dasar ataupun konstitusi dari negara Indonesia beberapa kali mengalami amandemen konstitusi. Lalu pada kesimpulan ini, dalam sejarah amandemen konstitusi Indonesia tercatat 4 kali amandemen. Inilah menjadi bagian dari dinamika sejarah konstitusi, walaupun wacana amandemen kelima selalu digaungkan oleh para akademisi melalui disertasi yang mereka uji secara akademis tentang urgensi amandemen kelima. Hal ini tentunya merupakan bagian yang lumrah terjadi. Di sisi lain, konstitusi membolehkan untuk mengamandemenkan konstitusi itu sendiri. Oke, terima kasih. Itu adalah pembahasan materi mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.